Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada. Wikipedia, Ibu Kota, Jakarta, emisi CO2 per kapita, 2,29 metrik ton, 2019 Bank Dunia. Pemakaian listrik per kapita, 1084,00 Wh, 2019 Bank Dunia. Penggunaan energi per kapita, 883,92 kg setara minyak, 2014 Bank Dunia. Tingkat kelahiran, 2,27 kelahiran per perempuan, 2020 Bank Dunia. Rasio pertumbuhan PDB, 3,7% perubahan tahunan, 2021 Bank Dunia. Produk domestik bruto, 1,186 triliun dolar Amerika Serikat, 2021 Bank Dunia. Semboyan. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Republik Indonesia. Berbatasan. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Indonesia berbatasan. Pembentukan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI mengambil keputusan, mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Negara Indonesia, serta terpilihnya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan, era kolonial, masuknya orang-orang Eropa terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol, yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, era kemerdekaan awal, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, 1945, sampai jatuhnya Soekarno, 1966 era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto, tahun 1966 sampai tahun 1998, serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Prasejarah. Artikel utama, Nusantara pada periode prasejarah. Replika tempurung kepala manusia Jawa yang pertama kali ditemukan di Sangiran. Secara geologi, wilayah Indonesia modern untuk kemudahan, selanjutnya disebut Nusantara, merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua utama, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lihat artikel Geologi Indonesia. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen,
ketika masih terhubung dengan Asia daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores, Homo floresiensis 1, di liang Bua, Flores, membuka kemungkinan masih bertahannya H. erectus hingga masa zaman es terakhir. 2. Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. 3. Mereka, yang berfenotipe kulit gelap dan rambut ikal rapat, menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia termasuk Papua sekarang dan membawa kultur kapak lonjong Paleolitikum. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur beliung persegi kebudayaan Dongson. Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM, beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktik-praktik megalitikum, serta pemujaan roh-roh animisme, serta benda-benda keramat dinamisme. Pada abad pertama SM sudah terbentuk permukiman-permukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat dalam perjalanannya. Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, pada tanggal 1 Juli tahun 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi lepas dari Departemen Hankam, dan TNI menjadi lembaga otonom yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Pada era kabinet yang dipimpin Gus Dur, pada tanggal 1 Juli tahun 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi dilepas dari Departemen Hankam dan TNI menjadi lembaga otonom yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Pada era kabinet yang dipimpin oleh Gus Dur, jabatan Menteri Pertahanan kembali dipegang oleh kalangan sipil, berasal dari kalangan akademisi, yaitu Prof. Dr. Juwono Sudarsono periode tahun 1999 sampai tahun 2000, dan periode tanggal 26 Agustus tahun 2000 sampai 14 Agustus tahun 2001 dijabat oleh Prof. Dr. Mahfud MD. Pada era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mulai tanggal 14 Agustus tahun 2001 sampai 25 Oktober tahun 2004 jabatan Menteri Pertahanan dipercayakan kepada H. Matori Abdul Jalil. Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I mulai tanggal 29 Oktober tahun 2004 sampai 26 Oktober tahun 2009 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Prof. Dr. Juwono Sudarsono ditempatkan kembali sebagai Menteri Pertahanan RI. Sejumlah rancangan undang-undang RUU yang berkaitan dengan masalah pertahanan, disusun dan diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi UU, antara lain RUU Komponen Cadangan, RUU Keamanan Nasional, RUU Rahasia Negara, RUU Peradilan Militer dan RUU Veteran. Selanjutnya pada Kabinet Indonesia Bersatu kedua periode tahun 2009 sampai tahun 2014 yang kembali berada di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan Menhan dipercayakan kepada Prof.
Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Se yang dalam Kabinet Indonesia Bersatu I menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin, M.Ba sebagai Wakil Menteri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 6 November tahun 2008 tentang Kementerian Negara, nama Departemen Pertahanan RI pun berubah menjadi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Langkah-langkah dan sasaran kebijakan Kementerian Pertahanan sangat beragam, sangat tergantung situasi dan kondisi serta pimpinan negara saat itu dan siapa yang dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Yang pasti, Kemhan RI, sejak era proklamasi, masa Orde Lama, Orde Baru hingga di era reformasi, sekarang dan ke depan Kemhan senantiasa tetap pada posisi yang sangat strategis dan berperan telah menulis dalam menjaga keamanan atau kerajaan Hindu keselamatan Pulau Jawa dan kedaulatan dan keutuhan wilayah sekitar 200 sm. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 ajaran Buddhisme telah mencapai wilayah tersebut. Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua imperium besar, yaitu Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai ke-16, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi vasal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkawinan dan perdagangan seperti di Maluku. Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropa Barat mengalami masa Renaissance pada abad ke-16. Kerajaan Hindu-Buddha. Artikel utama, Sejarah Nusantara pada era Kerajaan Hindu-Buddha. Prasasti Tugu peninggalan Raja Purnawarman dari Taruma. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok, I Ching, mengunjungi ibu kota Sriwijaya, Palembang, sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era: era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan. Era kolonial, masuknya orang-orang Eropa terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol, yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Era kemerdekaan awal, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966. Era Orde Baru
32 tahun masa pemerintahan Soeharto tahun 1966 sampai tahun 1998 serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Prasejarah. Artikel utama, Nusantara pada periode prasejarah. Replika tempurung kepala manusia Jawa yang pertama kali ditemukan di Sangiran. Secara geologi, wilayah Indonesia modern untuk kemudahan, selanjutnya disebut Nusantara, merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lihat artikel Geologi Indonesia. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores, Homo floresiensis 1, di Liang Bua, Flores, membuka kemungkinan masih bertahannya H. erectus hingga masa zaman es terakhir. 2. Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. 3. Mereka, yang berfenotipe kulit gelap dan rambut ikal rapat, menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia termasuk Papua sekarang dan membawa kultur kapak lonjong Paleolitikum. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur beliung persegi kebudayaan Dongson. Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM, beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktik-praktik megalitikum, serta pemujaan roh-roh animisme, serta benda-benda keramat dinamisme. Pada abad pertama SM sudah terbentuk permukiman-permukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India dalam perjalanan perniagaan. Jabatan Menteri Pertahanan sering dijabat rangkap oleh satu orang, seperti PM Amir Syarifuddin pada kabinetnya, tanggal 3 Juli tanggal 11 November tahun 1947, yang menunjukkan betapa pentingnya fungsi pertahanan negara dalam menghadapi beragam konflik yang terjadi pada saat itu. Pada periode Kabinet Hatta pertama periode tanggal 29 Januari tahun 1948 sampai 4 Agustus tahun 1949, saat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam keadaan darurat akibat tekanan tentara Belanda, Wappresder Moh, Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim. Namun pada tanggal 15 Juli tahun 1949 jabatan Menhan dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan juga menjabat Menhan pada masa Kabinet Hatta kedua dan Kabinet Republik Indonesia Serikat hingga tanggal 6 September tahun 1950. Dan kemudian menjabat lagi pada beberapa kabinet berikutnya hingga mundur atas permintaan sendiri pada tanggal 2 Juni tahun 1953. Pada Kabinet Pembangunan I di era Orde Baru,
mulai tanggal 6 Juni tahun 1968 jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap Presiden RI Jenderal TNI Soeharto. Baru kemudian pada Kabinet Pembangunan 2 periode tanggal 28 Maret tahun 1973 sampai 29 Maret tahun 1978, jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan diemban oleh satu orang, yakni oleh Jenderal TNI Maraden Panggabean. Selanjutnya pada Kabinet Pembangunan 3 periode tanggal 28 Maret tahun 1978 sampai 19 Maret tahun 1983, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI diserahkan kepada Jenderal TNI M. Jusuf. Dan pada periode ini lahir UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. Pada kabinet berikutnya, periode tanggal 19 Maret tahun 1983 sampai 23 Maret tahun 1988 jabatan Menteri Pertahanan Keamanan RI dipegang oleh Jenderal TNI Purn Poniman. Seterusnya, Menhankam dijabat oleh Jenderal TNI Purn LB Murdani mulai tahun-tahun 1988 sampai tahun 1993. Kemudian tahun-tahun 1993 sampai tahun 1998 Presiden Soeharto mempercayai Jenderal TNI Purn Edi Sudrajat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Menjelang detik-detik reformasi, di mana selanjutnya Presiden RI Soeharto mengundurkan diri, Jenderal TNI Wiranto memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan RI tanggal 14 Maret tahun 1998 sampai 21 Mei tahun 1998. Saat itu terjadi pergantian Presiden RI dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden RI, B.J. Habibie. Kemudian, pada masa kabinet pertama era reformasi tanggal 22 Mei tahun 1998 sampai 29 Oktober tahun 1999 Jenderal TNI Wiranto tetap dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 roda pemerintahan segera bergerak, antara lain dengan pemindahan kekuasaan yang diselenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, segera menyusun kabinet pertama yaitu tipe presidensial dan hasilnya diumumkan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Kabinet ini memiliki 15 kementerian serta 5 kementerian negara, namun salah satu jabatan Menteri Negara lalu ditiadakan karena menteri yang bersangkutan yaitu A.A. Maramis diangkat menjadi Menteri Keuangan. Pada kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan, dan fungsi Kementerian Pertahanan Negara ada di dalam Kementerian Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Rakyat, yakni mantan Sodanco Supriyadi. Sebagaimana diketahui bahwa Supriyadi tidak pernah menduduki posisi sebagai Menhan dan selanjutnya posisi Menhan digantikan oleh Sulyadi Kusumo sebagai Menteri ad interim pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Pada masa kabinet Sejahrir pertama yaitu periode tanggal 14 November tahun 1945 sampai 12 Maret tahun 1946 fungsi pertahanan negara juga masih berada di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mer. Amir Syarifuddin. Namun pada Kabinet Sejahrir kedua periode tanggal 12 Maret tanggal 2 Oktober tahun 1946,
dibentuk Kementerian Pertahanan yang dijabat oleh Mir. Amir Syarifuddin. Di dalam kabinet ini fungsi pertahanan keamanan mulai ditekankan.